Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, takmir Masjid Al-Muttaqin yang sangat kami hormati, seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada sore hari ini sebagaimana yang diminta oleh Yayasan Al-Aitam, dan saya juga ucap terima kasih pada Ustaz Ma'mur yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk mengisi pada sore hari ini. Dan sebelumnya mohon maaf kalau saya terlambat datang karena Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pertama kali marilah kita hadirkan di hati kita kemuliaan Ramadan dan mahalnya Ramadan bagi seorang muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala sengaja memadukan antara Al-Qur'anul Karim dan Ramadan menjadi bagian yang tak terpisahkan, karena semua yang bersentuhan dengan Al-Quran jadi mulia. Bulan yang diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang termulia. Malam yang diturunkan padanya Al-Quran, Lailatul Qadar, adalah malam yang paling mulia. Nabi yang mendapatkan Al-Quran menjadi Sayyidul Mursalin, tuannya para rasul. Malaikat yang mendapatkan tugas mengantarkan Al-Quran kepada Rasulullah menjadi muta'in thamma amin, menjadi malaikat yang terpercaya dan sangat ditaati oleh malaikat yang lainnya. Umat Islam yang mendapatkan Al-Quran menjadi khairul ummah. Nah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka Ramadan fala yughfar lahu falam yughfar lahu raghima anf man adraka Ramadana falam yughfar lahu." Celaka benar orang yang mendapatkan bulan Ramadan sementara belum diampuni oleh Allah. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dikatakan bahwa di sana ada orang yang mati syahid. Yang kedua, di sana ada yang dikasih usia lebih dan menghadapi bulan Ramadan dan bulan Ramadan.
Ternyata orang yang mendapatkan bulan Ramadan menjadi orang yang lebih beruntung dibandingkan orang yang mati syahid. Maka satu hari bulan Ramadan sangat dirindukan oleh ahli kubur. Maka mudah-mudahan ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bisa diumpamakan sebagai terminal bahan bakar. Gak apa-apa lah daripada ini nanti malah. Iya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita melakukan perjalanan menuju kepada Allah dan perlu kualitas iman yang tinggi, perlu kualitas tawakal dan takwa yang tinggi, dan chestnya itu ada di bulan Ramadan. Jadi kalau kita melakukan perjalanan jauh 1000 kilo, kemudian tidak diisi mobilnya, akan berhenti di jalan. Demikian juga kalau kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika. Hei manusia, kalian itu berjalan menuju Rabbmu, maka perlu tambahan bahan bakar. Lah bahan bakar iman itu adalah bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, kita akan membagi pembicaraan kita dalam dua hal. Pertama, pendekatan fikih Qur'ani. Jadi kita akan bahas ayat Al-Qur'an dan kita mengambil sentuhan fikihnya. Yang kedua adalah falsafat Ramadan itu sendiri dan falsafat puasa itu sendiri, agar supaya antara tujuan dan antara konsep nyatu. Tapi sekarang kita bicara tentang fikus siyam dan fikus Ramadannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita ambil dari Al-Qur'anul Karim saja, dari Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang semuanya sudah menghafal, yaitu 183 sampai 187. Mohon maaf, saya akan bacakan Quran dan saya akan menggali dimensi fikihnya. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang beriman, diwajibkan, ditetapkan, ditulis atas kalian as-syiyam, berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan puasa itu atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin, ayat ini pertama menunjukkan tentang wajibnya puasa dengan kalimat kutiba, diwajibkan. Saya ingatkan saja, hendaklah kita jangan diskriminasi terhadap ayat Al-Quran. Semua kita mengatakan puasa wajib karena pakai kutiba alaikum. Di sana juga ada ayat yang lain yang kutiba alaikum juga enggak? Kutiba apa? Atas dikit. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan atas kalian yang mau meninggal dunia untuk menulis wasiat. Maka dikatakan orang yang punya prediksi mungkin barangkali sewaktu-waktu mati,
maka mestinya tidak tidur kecuali menulis wasiat dulu. Ini wasiat. Nggak tahu wasiat sudah diamalkan belum ini kira-kira? Atas dikit, kutiba alaikum al-qisasu fil qatla. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian melakukan kisos dalam pembunuhan. Supaya tidak terjadi banyak pembunuhan, maka perlu ditegakkan kisos. Orang itu kalau udah mau bunuh orang itu nggak mikir resikonya. Dan kalau resikonya cuma di penjara itu biasanya ringan, yang penting puas dulu. Maka di Indonesia itu pembunuhan banyak sekali. Nah, ini sudah diamalkan belum nih? Kutiba alaikumul qisas ya? Belum juga. Ya, harus kita pikirkan juga. Kemudian kalau kita naik itu ke belakang. Kalau kita naik, maka ada namanya kutiba alaikum idza hadara ahadakum kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian kita perang. Sudah perang belum? Sudah perang belum? Merasa diperangi enggak? Merasa diperangi enggak? Kita itu merasa perang atau enggak perang, sebetulnya kita sudah diperangi, benar enggak? Coba, yang mendidik kita lebih banyak televisi atau banyak Al-Quran? Nah, udah berarti kalah kan? Cara pakaian kita, cara makan kita, cara gaya hidup kita lebih banyak koran-koran dan iklan-iklan atau lebih banyak Quran? Nah, ini budaya, itu termasuk perang budaya juga. Baik, saya cuma ingin ingatkan saja. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang sangat mesra, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang beriman, mengisyaratkan iman ini bagian terpenting dalam masalah puasa. Jadi dorongan puasa itu harus pakai dorongan iman, bukan rutinitas. Yang jadi masalah apa? Penyakit ibadah kita yang paling dominan apa? Melakukan segala ibadah karena rutinitas. Rutinitas itu apa, Bapak? Ya, ngalir gitu aja ya. Tandanya rutinitas apa, Pak? Sebelum puasa, di tengah puasa, dan pasca puasa rasanya sama. Sholat juga gitu, sering kita sholat itu rutinitas, Pak. Kita sholat, sebelum sholat, pada sholat rasanya apa? Enggak, harus atas dorongan iman. Maka saya hubungkan dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Perhatikan Bapak, riwayat Imam Bukhari semuanya dengan ungkapan yang sangat menarik. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Perhatikan Bapak, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan dorongannya iman dan dorongannya ihtisab. Ihtisab itu apa? Mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin orang itu ketika melakukan sesuatu punya harapan pahala besar, maka semakin apa? Semangat dan semakin nikmat. Nah, ini dan ada juga man qama ramadhana. Siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan? Imanan wahtisaban. Dan yang ketiga, man qama lailatal qadri. Siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Imanan wahtisaban. Jadi Rasulullah mengulangi imanan wahtisaban. Dalam tiga hal ini menunjukkan dorongan iman, bayangan surga dan neraka ketika melakukan puasa, ketika melakukan qiyamul lail, dan ketika melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa yang telah lalu. Nah, kalau orang sudah diampuni dosanya itu biasanya cemerlang hatinya gitu. Karena dosa-dosa itu membawa titik-titik hitam di dalam hati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu.
Selanjutnya, ayat ini menunjukkan bahwa puasa itu adalah diwajibkan pula orang sebelum kita. Sama, orang sebelum kita juga puasa juga. Nabi Daud juga puasa. Puasa Nabi Daud ya. Cuma puasa orang terdahulu, Bapak tahu caranya? Puasanya itu dari Isya sampai Maghrib. Bukanya cuma antara Maghrib dan Isya. Kira-kira kuat nggak kira ya gitu ya? Itu pernah dilakukan oleh sahabat. Jadi, dan itu syaratnya apa? Bolehnya buka kalau nggak tidur. Maka dari sahabat puasa dari Isya sampai Maghrib, kemudian minta makan sama istrinya. Mana saya ingin buka. Aduh, belum ada. Tolong tunggu dulu ya, saya tak cari. Ketika dia cari, dia tertidur. Ketika tidur, aduh, sudah nggak bisa lagi nih gitu kan. Akhirnya nyambung kedua sudah nggak kuat, kelenger Pak. Kelenger. Alhamdulillah itu dihapus oleh Allah dalam ayat 187 yang akan kita terangkan. Baik, yang kedua Bapak Ibu, la'allakum tattaqun. Ini penting. Maqasid syariah di dalam puasa adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Jadi takwa itu adalah kecerdasan di dalam menangkap perintah segera dilakukan, kecerdasan di dalam menghindari semua yang dilarang sehingga dia bisa menghindarkan diri semua yang dilarang, dan takwa adalah kecerdasan dalam komitmen dengan aturan. Itu takwa. Dorongannya apa? Takut neraka. Takutnya neraka menyebabkan dia komit. Dorongannya adalah takut kehilangan surga dengan takwa. Dan takwa adalah seperti orang yang berjalan di atas apa? Ranjau ya. Maka kalau orang puasa itu takwanya apa Pak? Kalau dia mencicipi makanan masak, ya nggak ada yang tahu kalau ditelan atau nggak ditelan ya. Tapi dia nggak berani telan. Kalau berkumur, ya boleh-boleh aja kumur, tapi syaratnya nggak boleh ditelan. Dan kalaupun ditelan orang juga nggak tahu, tapi orang nggak berani. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tujuan puasa, maqasid puasa adalah takwa ya. Maka la'allakum, agar supaya kalian, artinya puasa bagian daripada proses untuk menuju takwa. Nah, kalau takwa itu adalah takut kepada Allah dengan menghindari segala hal yang menggelincirkan kita kepada neraka, maka kemudian apa yang menerangkan itu semuanya? Ternyata Al-Quran. Maka ketika dikatakan ibadah untuk takwa, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah itu untuk takwa juga. Kemudian kata Allah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Quran untuk takwa, puasa untuk takwa, dan ibadah untuk takwa. Maka tidak boleh rutinitas dan harus disertakan. Ma'asyiral muslimin, ini ada kata-kata as-siyam. Siyam itu apa sih sebetulnya? Dan siyam tidak hanya di bulan Ramadan. Siyam adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Karena untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mencari maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu as-siyam. Ya. Siam juga ada siam diam. Siam diam itu siamnya siapa? Maryam. Ya. Ketika ditanya, inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Pada hari ini aku bernadar puasa, maka enggak akan bicara, maka pakai isyarat saja. Terus ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ayyaman ma'dudat. Puasa itu berapa lama Pak? Ayyaman ma'dudat, yaitu pada hari-hari yang berbilang. Alhamdulillah puasa tidak setahun utuh, tapi hanya bilangan yang berbilang ya. Dikatakan oleh Rasul, asyahru hakadha wa hakadha. Puasa bulan itu bisa 30, bisa 29.
Jadi puasa itu 30 hari atau 29, nggak boleh 28 ya. Kemudian ma'asyiral muslimin hafizakumullah, faman kana minkum maridun ya, faman kana minkum maridun, dan siapa yang di antara kalian sakit, au ala safarin, atau dalam bepergian, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka faman kana minkum maridun, siapa yang di antara kalian sakit, pertama, au ala safarin, atau bepergian, kemudian tidak berpuasa, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka diqadha dalam bilangan-bilangan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, siapa yang sakit, ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak ingin mempersulit kita, tapi Islam ingin mengajari kita puasa yang melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilarang untuk makan, cuma waktunya saja ada yang ditentukan waktunya ya. Dan alangkah indahnya kita makan, minum, mendatangi istri sesuai yang Allah gariskan. Maka ketika ada uzur, siapa yang sakit atau bepergian, maka bilang yang lain. Pertanyaan, sakit apa ini? Sakit yang mana ini? Ada sakit yang sangat ringan, yaitu sakit paru, Pak. Dan ada sakit yang sangat berat, contohnya sakit apa? Paru-paru, atau sakit apa? Jantung, atau sakit mah yang akut, dan ada sakit pertengahan. Pertanyaan, sakit yang mana yang dibolehkan apa? Tidak berpuasa. Kembali kepada ketakwaan masing-masing. Siapa yang